Oke, sahabat-sahabat, ketemu lagi di pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan materi part 2 mengenai Microsoft Excel, di mana pertemuan sebelumnya atau part pertama kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel di Excel dan hal-hal dasar yang ada di Excel. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas Excel mengenai fungsi perhitungan. Oke, sedikit kita jelaskan dulu mengenai fungsi perhitungan. Nah, di Microsoft Excel ini kita mendapat menggunakan fungsi-fungsi matematika dengan cara menambahkan sama dengan pada formula atau sel yang akan kita isi, lalu diisikan dengan data maupun sel yang ingin kita lakukan operasi, lalu kita tambahkan lambang-lambang operasi matematika. Contohnya, kita ingin menambahkan 500 plus 350, maka kita isikan di sel kita dengan sama dengan 500 plus 350. Setelah kita enter, maka hasilnya akan keluar dengan hasil yang kita harapkan. Dan begitu juga dengan operator lambang matematika lainnya. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan fungsi Excel yang telah disimpan di aplikasi ini. Jadi, selain kita menggunakan fungsi operator tadi, ada beberapa fungsi operator itu dapat kita gunakan dengan cara fungsi Excel yang sudah ditambahkan pada aplikasi Excel. Contohnya, kita ingin menambahkan, kita bisa menggunakan fungsi sum. Jadi, ketika kita ingin menambahkan angka 1, 2, 3 atau 4, 8, 9, maka kita tuliskan sama dengan, terus sum, lalu dalam kurung kita tambahkan angka-angka yang ingin kita tambahkan. Misalnya 4, 8, 9. Maka hasilnya akan keluar sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya, kita juga ada fungsi produk. Fungsi produk ini merupakan fungsi perkalian. Jadi, kalau kita untuk melakukan perkalian, selain menggunakan simbol bintang, kita dapat menggunakan fungsi produk. Selanjutnya, di Excel ini kita dapat menentukan atau mengetahui, mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data maupun dari range suatu sel. Nah, bentuk penulisannya kita menggunakan fungsi max, di mana kita menggunakan sama dengan max, number 1, number 2, ataupun kita block selection tabel yang ingin kita ketahui nilai maksimalnya. Selanjutnya juga selain ada fungsi max, ada fungsi min. Kebalikannya dari max tadi, min ini untuk menentukan atau mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Selanjutnya, di Excel ini juga kita ada fungsi count. Fungsi count atau fungsi counting ini untuk menghitung jumlah data ataupun jumlah field dari suatu ring. Misalkan kita ada tabel berapa baris, kita kan nggak tahu tuh, soalnya kan di Excel itu kan di row kolomnya itu kita belum tentu menempatkan pada angka 1 kan. Nah, untuk mengetahui jumlah dari field itu atau range tersebut, kita bisa memanfaatkan fungsi count. Ataupun misalkan kita mau menghitung angka 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Maka ketika kita gunakan fungsi count, maka dia akan menghasilkan nilai 7. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Misalnya kita mau bulatkan 2 angka di belakang koma, maka kita gunakan round, lalu kita selection
field yang ingin kita round, lalu kita 6 digit. 6 digit itu digit di belakang koma. Selanjutnya ada fungsi square. Nah, fungsi ini sama dengan fungsi tanda petik gitu ya, atau pemangkatan. Jadi kalau kita ingin memangkat atau mengkuadratkan suatu bilangan, kita gunakan fungsi square. Contoh, square 9, maka hasilnya akan 81. Selanjutnya ada fungsi power. Fungsi power ini digunakan untuk memangkatkan. Kalau misalkan square itu khusus untuk pangkat 2, kalau fungsi power ini kita gunakan untuk pangkat yang bisa kita tentukan. Misalnya kita mau 6 pangkat 2, maka kita ketikkan sama dengan power numbernya, angkanya berapa atau selnya berapa, lalu kita ketik mau dipangkat berapa, 2, 3 atau sebagainya. Selanjutnya ada fungsi sum square juga. Fungsi sum square ini untuk menambahkan sel-sel yang kita selection itu terlebih dahulu akan dipangkatkan, lalu baru dijumlahkan. Selanjutnya ada fungsi average untuk menentukan nilai rata-rata dari data yang kita olah atau sel yang kita selection. Untuk lebih jelasnya kita coba di Excel-nya langsung. Ya, kita langsung coba di Excel. Misalnya contoh kasus di toko buku ya, penjualan toko buku. Ini ada suatu tabel mengenai buku, pembelian buku. Kita akan menghitung total modal dan omset maupun nanti laba bersih yang kita dapatkan dari penjualan buku. Untuk memudahkan, coba kita copy dulu saja tabelnya. Selanjutnya kita coba ingin menghitung jumlah modal yang kita keluarkan dalam satu jenis buku. Kita hitung, ini maksudnya ini jumlah buku ya, bukan jumlah books. Jadi untuk menghitung jumlah modal yang kita lakukan adalah sama dengan harga buku ataupun jumlah buku kita kalikan dengan harga buku. Maka kita akan menemukan jumlah modal dari pembelian metode penelitian kualitatif. Karena ini Excel, kita bisa langsung copy saja dengan melakukan drag ataupun klik 2 kali ataupun kita copy. Atau misalnya kita copy lalu kita pastekan file yang ingin kita copy. Karena dia isinya rumus, maka dia akan menyimpan rumus. Selanjutnya, jika kita ingin mendapatkan keuntungan 10%, maka kita berikan rumus sama dengan jumlah modal dikali 10%. Ataupun kita gunakan rumus sama dengan jumlah modal dikali 10 per 100. Selanjutnya kita drag sampai bawah. Lalu kita ingin menghitung omset dari masing-masing jenis buku. Maka yang kita lakukan adalah sama dengan jumlah modal ditambah keuntungan. Lalu kita copy juga rumusnya.
selanjutnya kita ingin menentukan harga jual. Misalkan kita menentukan harga jual dari masing per bukunya ya. Jadi yang kita lakukan adalah sama dengan omset dibagi jumlah buku yang ada. Maka harga jual akan tampil. Harga jual dari masing-masing buku, dari harga beli sebesar 65.000 per buku setelah keuntungan 10%, maka kita akan mendapatkan harga jual itu 71.500. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total modal yang kita keluarkan dari membeli beberapa buku tersebut. Maka kita lakukan rumus sama dengan sum buka kurung, kita selection tabelnya, enter. Maka jumlah modal yang kita keluarkan itu sebesar 10.082.500. Lalu kita ingin menghitung jumlah omset. Biasanya kan kalau orang berjualan itu yang dihitung omsetnya kan. Omsetnya berapa sih? Omset itu kan keuntungan dan modal totalnya ya. Maka kita hitung jumlah omset sama dengan sum buka kurung selection table. Maka omset dalam penjualan 9 item buku ini sebesar Rp11.090.750. Itu kan omset. Nah, kalau kita ingin menghitung laba bersih berapa sih yang didapatkan penjual, maka kita gunakan rumus total omset dikurang total modal. Nah, dari sini kita ketahuan. Jadi jumlah keuntungan yang kita dapatkan dari menjual 9 item buku ini sebesar Rp1.008.250. Nah, selanjutnya di Excel juga kita tadi kan sudah kita pelajari bisa menentukan atau mencari nilai terendah dan nilai tertinggi. Karena ini contohnya adalah buku, maka kita akan mencari nilai terendah dari harga jual. Buku mana sih yang paling murah? Sama dengan min buka kurung, kita selection tabelnya, enter. Nah, dari sini kita ketahuan bahwa buku yang paling murah itu adalah buku menguasai statistik dengan SPSS 25. Untuk harga, disclaimer ini sebagai contoh ya, nggak sesuai dengan harga di pasaran. Nanti kalian bertanya kenapa harganya murah seperti itu. Dan sebaliknya untuk menentukan harga emas, kita lakukan fungsi max buka kurung dan selection tabelnya. Nah, maka harga termahal itu jatuh kepada buku pendidikan dan konsultasi gizi. Ya, kita coba sebenarnya rata-rata harga jual buku kita berapa sih? Kita gunakan rumus sama dengan average selection table, enter. Nah, dari beberapa jenis buku berarti harga rata-rata atau harga jual rata-rata buku yang kita jual di angka Rp71.622,22. Misalnya kan kita tadi kan ingin ada fungsi namanya round ya. Mungkin kita susah nih belakang koma. Kalau misalnya kita di keuangan susah ya. Jadi bentuknya kita gunakan fungsi sama dengan round. Kita pilih terus misalnya komanya 1.
Oh, salah. Kita harusnya titik koma. Ingat ya, kalau untuk settingan Excel itu ada yang berbeda, ada yang pemisahnya titik koma, ada yang pemisahnya koma. Jadi ketika kita ingin melakukan fungsi Excel, kita pastikan lagi. Misalkan kita pakai komanya 1. Nah, maka akan dibulatkan. Tapi kalau bulatannya ini dianggap 0 belakangnya. Seperti itu. Mungkin cukup untuk pertemuan Excel kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.